Karena Widodo ini satu-satunya pemain Persija yang bikin lagu buat Jackmania. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jackmania? Jumpa lagi sekarang. Tetap semangat walaupun kita tidak ada pertandingan, tidak ada liga, tapi bukan berarti kita tidak bisa beraktivitas. Aktivitas itu bisa macam-macamnya. Nah, hari ini kembali lagi ngobrol-ngobrol. Kali ini Bung Ferry mau ngobrol-ngobrol sama rekan kita, pencinta Persija, Rian Demasif. Rian, Bung. apa kabar? Baik Bung, baik Bung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, wah, jadi nggak nonton-nonton nih. Iya nih, kemarin pas mau nonton lagi manggung, giliran bisa malah di stop. Padahal sebetulnya jadwal udah bagus ya, 5 kali kita main di kandang sebetulnya. Walaupun di tengah-tengahnya pertandingan ketiga adalah kandangan Bayangkara, tapi Bayangkara kan sebetulnya mainnya di Jakarta juga. Gitu, enggak. Daripada ini kita ngobrol-ngobrol aja, tapi yang bikin penasaran adalah ini jarang-jarang kan ada public figure, artis yang terang-terangan memberikan dukungan. Nah, dulu memang ada Gugun Gondrong, tapi setelah Gugun Gondrong boleh dibilang hilang. Ada beberapa orang yang memang kelihatan ini, tapi benar-benar menunjukkan identitasnya itu baru kali ini terang-terangan. Ya. Nah, pengen tahu emang suka Persija udah lama atau baru aja? Suka Persija itu dari tahun 97 sebenarnya. 97 itu waktu Rian masih SD. Oh, pas Jackmania lahir itu. Iya. Jadi waktu itu kebetulan memang merantau nih dari Jogja ke Jakarta, ke Cilduk sebenarnya. Ke Cilduk. Terus saat itu memang kebetulan tetangga tuh semuanya Jackmania. Yeah. Nah, pas lagi main di luar, maksudnya lagi kalau nggak salah lagi main bola gitu, tahu-tahu ada temen ngajak. Yan, ayo ikut yuk. Kemana? Lebak Bulus. Akhirnya kita naik Metro Mini tuh waktu itu bareng-bareng. Naik di atas lagi lu? Enggak. Oh, kirain naik di atas. Naik dalam, masih kecil kan. Jadi ada beberapa yang dewasa juga saat itu jagain kita yang anak-anak kecil. Oh, alhamdulillah. Nah, terus nonton waktu itu momennya pas banget Persija lawan PSBL. Oh, bener Lampung. Ya, dan momennya waktu itu Persija menang gede banget, 8-2. 8-2. Oh 8-2. Iya, berarti pas 2 Jakarta Merajalela tuh ya. di ini. Dan masih ada pembagian grup waktu itu ya? Iya benar. Dan saat itu yang saya ingat WCP itu golin 5 gol. Nah, sejak saat itu jadi jujur sebenarnya suka Persija itu karena WCP, Widodo. Jadi dulu tuh ngefans banget sama Widodo, terutama pas Widodo tantangan salto tuh. Oh iya. Tahun 96 yang Kuwait, yang di timnas. Nggak taunya masuk Persija. Wah, makin demen kan, maksudnya ketika tahu Widodo masuk Persija, saya lah jadi semangat nonton di Lebak Bulus saat itu. Dan pas banget pas pertama kali nonton di Lebak Bulus menang, Widodo golin 5. Wah, mulai saat itu udah, wah ini klub yang gue suka nih, apalagi ada Widodo kan di situ gitu. Dan sampai sekarang Widodo masih tetap jadi idola ya? Sampai sekarang masih. Alhamdulillahnya semenjak alhamdulillah Demasif ada di industri musik dan ternyata banyak orang yang tahu, ternyata Coach Sweet juga dengerin lagu Demasif. Alhamdulillah. Jadi yang bikin yang bikin kayak dream come true adalah ketika Rian bisa berteman sama Coach Sweet sekarang. Jadi kayak waktu pertama kali ketemu sama Coach Sweet tuh kayak gemetaran juga sih. Gimana maksudnya itu idola dari kecil gitu kan. Terus tiba-tiba ketemu ngobrol dan waktu itu sempat mampir ke rumahnya di Gresik. Dan dia menyimpan beberapa jaket Persija. Nah, di momen waktu itu juara Liga 2001. Dan jaketnya ada di belakang. Ini. Ya. Jadi Coach Sweet tiba-tiba memberikan hadiah ini ke Rian saat itu. Wah itu, aduh, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Berarti bisanya bukan makanya jadi gue nih sekarang, makanya jadi Rian nih. Gue aja belum dapat nih jaketnya Wiwit gitu. Terus dan momennya ini jaket waktu juara 2001 sama dapat satu lagi jaket tahun 97 yang saya nggak Rian bawa, ada di lemari. Itu juga bagus banget jaketnya. Jadi keren, gambar macannya tapi di belakang, gede banget. Iya. Macan Kemayoran, keren banget. Pernah muncul di acara Piala Dunia tahun 98. Bener? Oh iya? Pernah? Iya, karena waktu itu kita tampilin di acara karena Jackmania waktu itu suruh ngisi barengan sama Gugun Gondrong.
Nah, gua sekedar info aja gitu bahwa Widodo ini bukan cuma idolanya Rian. Gue juga ngidolain ya, tapi banyak sekali anak The Jack ngidolain. Karena Widodo ini satu-satunya pemain Persija yang bikin lagu buat Jackmania. Oh iya? Dia ngasih lagu yang ayo The Jack kita bergembira, ayo The Jack tunjukkan aksimu. Lo itu ciptaan? Itu Wiwit yang ngasih. Waduh, jadi makin dia ngefans nelfon, dia bilang, Bung, aku ada lagu nih. Oh iya, gue kirim Iqbal. Waktu itu kan Iqbal dirijennya gitu. Jadi Iqbal lah yang ngobrol di sana, lagunya kayak gini, wah keren. Sampai sekarang masih sering dinyanyiin. Itu satu, dan keduanya Wiwit selain karakternya, gue anggap dia orang yang sangat disiplin. Karena gue berapa kali datang ke mes gitu ya, pengen ketemu, dan gue tahu dia sangat disiplin. Tapi ada lagi yang lebih istimewa. Sejak dia bawa Persija juara, dia pakai nomor punggung 7 awalnya. Iya. Di situ dia ketika juara dia pakai nomor punggung 7, dan setelah itu nomor punggung 7 kayak keramat, dipakai orang-orang yang menjadi idola. Pernah dipakai sama Aris Indarto, yang dianggap juga idolanya Jackmania, kemudian Atep, 2005 yang pernah bawa Persipura juara tuh. Terus yang Marwal Iskandar gitu. Terus masih banyak lagi lah. Sekarang Ramdhani pernah pakai juga gitu. Nah, selama nonton Persija, momen apa yang paling bikin lo deg-degan? Dalam segi di tribun gitu. Karena apa desek-desekan, apa gimana, pengen tahu. Nah, waktu itu pas pertama kali nonton Persija, itu kan nggak bilang orang tua. Nah, akhirnya ketahuan kalau saya nonton ke Lebak Bulus. Nah, setelah itu, Papa nemenin terus. Jadi zamannya Wiro lah saat itu lah, ada Widodo Rocky saat itu kan. Terus udah mulai nonton terus. Wironto. Widodo Rocky Bento. Iya, Mirbaldo Bento. Nah, disitulah mulai mulai kayak bokap tuh juga support kalau Rian nonton bola. Karena saat itu memang mimpinya sih pengen jadi pemain bola sebenarnya, bukan pemain band. Karena saat itu juga ikut sekolah sepak bola juga di Indonesia Muda di IM kan. Oh, IM. Waktu SD sampai SMP. Jadi masih ikut kompetisi, bahkan waktu itu ya sempat jadi top skor juga saat kompetisi. Cuma patah tulang. Terus saat itu memang berbarengan tangan. Iya, tangan. Terus waktu itu berbarengan dengan temen ngajak ngeband. Akhirnya keterusan ngebandnya. Itu umur berapa tuh? Itu SMP. Waktu SMP. Oh, SMP udah ngeband ya? Udah ngeband. Dan namanya bandnya ini? Bukan. Kalau The Massive tuh waktu SMA kelas 1. SMA kelas 1. Nah, tadi dibilang lu dari Jogja pindah ke ini. Emang aslinya orang mana sih? Kalau lahir di Sleman sebenarnya. Lahir di Sleman, tapi kalau ditanya aslinya dari mana bingung karena papa orang Bugis. Terus ada neneknya papa, ada Ambonnya, ada Manadonya. Ya udah orang Indonesia lah pokoknya. Jadi banyak banget campurannya. Cuma memang dari Sleman itu pindah ke Ciledug itu udah langsung suka Persija saat itu. Dan ya momen kalau nonton di stadion ya udah pasti karena ditemenin orang tua kan, jadi agak aman lah. Sempat juga ngelihat kayak ada kerusuhan gitu, lempar-lemparan pernah juga ngeliat. Oh iya. Terutama waktu mana tuh? Momen apa? Waktu itu biasanya pas lawan Persib. Bukan Man. Dulu tuh apa ya, pas lawan siapa ya? Di tahun pernah nggak ngerasain gitu kelempar batu? Nggak pernah sih. Nggak, waktu itu pernah ngerasain di GBK. Gas air mata. Gas air mata, pernah. Iya. Kita pernah ribut, kita pernah ribut waktu lawan PSIS Semarang semifinal dulu. Semifinal, iya benar. Itu belum ada Pancar Bilo, belum ada Snack gitu. Baru lah gitu, tapi udah ada cekcok gitu. Tapi dulu kita juga supporternya banyak dari kerahan dari kelurahan-kelurahan gitu. Jackmania masih sedikit, 500 kali. Nah terus berikutnya, selain Widodo, menurut Rian, tim Persija yang paling menjadi idam-idaman waktu kapan? Yang mana? Ya, yang paling teringat sih 2001 ya. Maksudnya itu nggak bisa di... pas juara ya? Pas juara karena di era itu kan ada Luciano Leandro, ada Tenur Alim di belakang, Benjen, Banda Timothy, Benjen, terus ada Anang Ma'ruf ya kalau nggak salah. Terus di depan juga strikernya gila-gila tuh, ada Budi Sudarsono, ada Gendut Doni, ada WCP, ada
BP. Iya, pertama kali Budi Sudarsono dapat julukan ular piton. Iya, dan itu Dijulukin ular piton. di daerah itu kebetulan sempat berapa kali nonton juga tapi sayangnya pas perayaan nggak datang. Saat itu 2001 kan, 2001 tuh kalau nggak salah SMP. Iya. SMP. Nah, teman-teman band banyak nggak yang suka Persija juga di The Massive? Kalau di The Massive itu beda-beda. Jadi Beda-beda. kalau si Kiki tuh karena dia ngerasa dia lahir di Sleman, dia PSS. PSS. Iya, dari dulu. BCS. Sleman ya. Nah, kalau basis saya asli Bandung. Oh, Dia Persib. sudah pasti Persib. Iya. Karena sekeluarga bobotoh. Terus kalau yang drummer nggak suka bola, sama kalau gitaris biasa aja sama bola. Nah, sejak mendeklar Ya. kemana-mana, kalau gua adalah Jackmania, gua pendukung Persija. Pernah nggak manggung di Bandung? Jadi ini lucu. Jadi sebenarnya untuk mendeklar saya adalah Jackmania itu pemikirannya cukup panjang. Perlu waktu hampir mungkin lebih dari 8 tahun kali ya. Semenjak masuk ke industri, karena sebenarnya kalau kita lihat terlalu rivalitasnya cukup tinggi kan. Iya. Saya masih deg-degan juga sebenarnya, tapi ketika itu ada momen makan bakso di dekat rumah, pakai jersey Persija. Terus tiba-tiba rame. Tapi ramenya bukan ya ada yang pro, tapi yang kontra juga banyak. Tuh banyak celaan juga. Dekat rumah di Ciledug berarti ya? Enggak, waktu itu di sini yang di Bangka, yang di Kemang. Oh, Kemang. Jadi itu 2018 ya, 2018 awal. Make jersey Persija, ternyata pas di-upload ke Instagram Ada pro kontra. Dan banyakan kontranya. Oh iya. Ya, jadi kayak karena kebetulan kayak fan base-nya The Massive juga banyak sekali yang ada di Jawa Barat juga banyak banget. Iya. Tapi di situ saya mikir ini sebenarnya bisa jadi campaign juga, untuk bahwa satu, Rian juga bangga sama klub lokal. Yang kedua, ngajarin juga untuk bahwa kita nggak perlu berkata rasis ke klub lain dan sebagainya. Dan intinya ya lu jadi supporter ya udah dukung klub yang lu suka gitu. Nah, anehnya setelah orang tahu kalau saya Jackmania, itu malah makin sering main di Bandung. Sering banget. Panggilan malah banyak dari Malah Bandung. banyak dari Bandung. Jadi kayak main di Subang, main di Sukabumi, Bandung berkali-kali main di Bandung. Bahkan waktu The Massive main di Bandung itu main di Gedung Sate, itu pas lagi acara Persib sorenya. Oh iya. Jadi lumayan agak deg-degan. Tapi ternyata ketakutan itu ternyata tidak terjadi. Maksudnya ternyata ya musik adalah musik, bola gitu. Walaupun di antara itu banyak bobotoh juga dan ya. ternyata di depan saya yang ngibarin bendera Persib banyak. Tapi ternyata ya mereka tetap menikmati musik The Massive. Dan alhamdulillah. Waktu di panggung juga saya juga nggak ngomongin bola juga sih sebenarnya. Dan banyak sekali yang kayak pas turun panggung, "Bang, gua Viking nih, Bang." "Ya siap." Tos gitu. Jadi maksudnya malah jadinya jadi kayak campaign perdamaian sebenarnya, tapi ya ngalir aja sih. Ya sebetulnya itu yang gua harapin, rivalitas jangan dibawa kemana-mana. Ya rivalitas di sepak bola cukup rivalitas di tribun, tapi jangan dibawa ke seharian. Itu lo nggak asik gitu, nggak seru. Dan lucunya Bung, terakhir belum lama berapa bulan lalu, bulan Desember kita main lagi di Bandung. Itu ada Viking datang pakai baju The Massive. "Bang, gua Viking, Bang." "Wah, sip, mantap. Lu nonton The Massive ya?" "Iya Bang, gua udah beli tiket nih." Jadi mereka ternyata tetap mengapresiasi The Massive walaupun beda nih jagoannya, klub idolanya beda. Karena ya kita satu band aja udah beda-beda yang sukanya kan. Kayak kalau misalnya Rian klub luar sukanya MU, Kiki Juventus. Kalau klub lokal Persija, Kiki PSS, basis saya Persib. Jadi sebenarnya di satu band aja udah beda-beda gitu. Dan kita tetap ngeband kan, nggak berantem kan gitu. Sejak jadi supporter Persija dideklar gitu ya, manggung di Jakarta gimana? Sekarang jadi makin banyak anak The Jack apa gimana? Sebenarnya jadi tambah banyak saudara sih. Jadi kayak alhamdulillah. Kayak misal di mana-mana tuh, "Bang, kayak Jack mana, Bang?" Jadi kayak seru jadi alhamdulillah. Jadi kayak banyak teman, jadi banyak saudara. Banyak yang minta foto ya? Ya itu sih ya udahlah gitu. Artis juga dan sebagai pendukung Persija juga banyak yang minta foto? Ya alhamdulillah, cuma saya sih nganggapnya teman aja sih sebenarnya.
nggak pernah gimana-gimana gitu. Kepikiran bikin lagu gimana ceritanya? Nah, Bikin lagu yang itu juga kemenangan seru. kita semua. Itu juga seru, Bung. Jadi ya pas banget di 2018 pas Rian bikin lagu ternyata pas banget juara kan. Jadi kemenangan kita semua tuh kayak menjawab kayak jadi doa juga kan. Dan waktu itu juga Rian juga nggak mau gegabah untuk membuat lirik, jadi harus nanya ke Bung Ferry juga. Bung kira-kira gimana liriknya? Dan untuk mendapat izin Rian bikin lagu itu 3 bulan, Bung. Approvalnya dari label. Karena apa? Iya. Label tuh sama, ada ketakutan. Kalau lu memihak satu klub, apalagi di Indonesia, itu kan fanatismenya luar biasa sama klub bola ya. Kayak misalnya ya Masif kan manggung di mana-mana kan, di Surabaya, di Bandung, sering banget gitu. Makassar dan sebagainya. Takut ada ketakutan, label tuh manajemen takut kalau lu nanti kenapa-napa. Terus akhirnya saya sampai datang ke label ngomong ke kedua direkturnya Musika. Ada waktu itu Pak Gumilang sama Ibu Acin. Saya ngeyakinin. Ini saya bikin lagu bukan ngajak berantem. Nggak ada lirik-lirik. Nggak ada lirik-lirik yang ngajak orang berantem, lebih edukasi. Tapi di sini ada kata perdamaian, ada kata-kata positif, banyak kata-kata positif. Jadi tenang aja gitu. Sampai akhirnya mereka mikir panjang, alhamdulillah mereka setuju, tapi tidak boleh membawa nama The Massive. Jadi Rian Eki Pradipta, karena yang suka Persija kan cuma Rian doang di The Massive gitu. Ya ini pendukung MU juga ada yang suka Oasis kan? Ya, Ada. Pendukung MU banyak yang suka Oasis. Gitarisnya Oasis, Bonehead itu fans MU. Oh iya? Iya. Tapi yang adik kakak itu fans City. Nah, sekarang gue mau ngomongin koleksi. Ya, Lu ngefans Persija dan koleksi kaos-kaosnya? ya. Itu dari awal apa sejak kapan? Dari awal, jadi sebenarnya saya tuh udah punya koleksi beberapa match worn saya beli. Itu kayak BP tuh saya udah punya. Terus waktu itu ada Francis Wawengkang saya juga punya. Oh iya, enak. Jadi memang udah saya simpan udah lama di lemari. Cuma untuk memperlihatkan itu di Instagram itu, wah mikirnya lama itu, Bung. Panjang banget. Tapi sampai akhirnya saya bilang, sebenarnya ketika saya bangga sama klub lokal, itu secara tidak langsung kita juga mendukung liga kita, Liga Indonesia, biar bangga sama liga lokal gitu. Iya. Terutama juga untuk klub, pemasukan klub kalau kita rajin beli atributnya Persija, betul. Ya akan terutama yang original ya, Bung ya. Iya. Gue selama Persija, gue sebenarnya ada satu kaos yang gue pengen banget dan gue cari, sempat gue ngomong sama yang pembuatnya, Mbak Liza Rashid tadi, tapi sampai sekarang belum dapat. Ya. Tapi gue lihat lu punya. Nah ini gimana ceritanya nih? Ada dua. Ini cuman dipakai sekali pertandingan resmi di Surabaya. Selebihnya itu ganti lagi dan Liga 4 di stop. Betul, karena waktu itu Krismon ya, Bung ya? Iya. Nah, 98. ini ceritanya gimana bisa lu dapetin ini? Nah, ini sebenarnya perjuangan sekali untuk mendapatkan ini. Jadi jersey Macan ini pernah kayak most wanted lah, jersey yang dicari-cari sama kolektor jersey Persija. Bahkan di tahun 2011-an tuh pernah tersebar di Twitter, itu harganya hampir 20 juta atau berapa gitu. Wah, gila. Yang tersebar di Twitter. Saya tuh pengen banget punya jersey ini karena waktu itu memang saya punya koran bola yang gambarnya Widodo pakai jersey ini lagi lari. Saya ada sampai saya print tuh ininya dan ini punya fotonya. dua lagi, satu yang Widodo, satu nggak tahu siapa. Nah, ntar saya ceritain, Bung. Jadi yang pertama ini sebentar saya ambil ya. Ini kayak Widodo juga. Widodo. Jadi ini Oh, ini yang asli nih. Ini pertama kali dikasih sama ini dong, Bang Yos. nah, jadi Tapi Bang Yos, iya. Jadi jersey ini saya dapat dari kolektor. Nggak tahu kolektor atau bukan, tapi intinya dia sudah menyimpan ini puluhan tahun. Nah, untuk mendapatkan ini saya harus melalui seseorang yang memang gimana caranya ini dapat. Dan orang itu adalah Iksan. Iksan itu adalah kolektor jersey Persija. Kalau sama Iksan. Kolektor jersey Persija paling gila yang pernah saya lihat, yang saya tahu ya. Jadi memang saya tuh selalu kalau ngoleksi tuh pengen yang memorable, yang orang lain juga nggak banyak punya. Dan ini adalah salah satu jersey paling langkanya Persija. Dan harganya udah gelap. Misalnya kalau orang saya mau nyebut 100 juta, 200 juta ya bebas aja. Karena emang ini dicari gitu sama orang. Karena Widodo kan identik nomor 7, tapi ini nomor 10. Nomor 10.
Dan menurut saya ini adalah salah satu desain jersey Persija yang paling terbaik. Paling keren lah. Dari macannya. Terus ini juga lucu. Jadi saya baru dapat celana. Itu setelah sekian tahun nemu celananya. Ini pun nomor juga 10 juga lagi. Iya, nomor 10 juga. Dan ini juga dapatnya proses barter. Jadi udah kayak kita kembali ke zaman dulu dah. Nah, ini kebetulan saya belinya waktu itu 15 juta, Bang. Jadi 15 juta. Iya. Kenapa saya harus punya ini? Karena satu, saya ngefans sama Widodo. Yang kedua, ini adalah momen di mana Widodo waktu golin 5 pakai jersey ini. Oh, yang lawan PSBL. Jadi entah kenapa, karena saya memang pecinta WCP, jadi saya harus punya jersey ini. Jadi mau harga berapa ya udah sikat. Karena mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Iya. Itu kan prinsipnya kolektor, Bu. Iya. Dan ini ya buat saya ini nggak akan saya jaga terus sampai kapanpun gitu. Nah, yang sebelah kanan ini adalah momen, ini namanya mungkin rezeki anak soleh juga, Bung. Jadi ini dikasih sama Ibu Diza. Oh, Bu Diza. Iya, jadi Ibu Diza masih nyimpen ini di gudangnya. Iya. Jadi kemarin waktu ke Makassar saya ketemu dan banyak cerita juga soal sejarah Persija. Dan dia memberikan, pas saya mau pulang tiba-tiba saya dipanggil, kan tunggu, ini ada hadiah buat kamu. Ada 5, Bung. Saya dikasih 5 seperti ini. Oh ya? Iya. Enak banget lu ya. Gue nggak jadi deh makanya jadi gue. Ada yang lebih enak. Jadi saya beli 15 juta, saya dapat 5. gratis 5 Iya. ini. Tapi bukan gratis, karena Bu Diza bilang, kamu jaga ya, nggak boleh dijual, nggak boleh kemana-manain. Jadi kalau saya kangen, saya bisa lihat jersinya ada di rumah kamu. Iya. Siap, Bu, saya akan jaga ini. Gitu. Jadi ya alhamdulillah, ini kayak apa ya? Ya mungkin sudah jalannya saya dapat ini, dan ini emang sejak lama Rian pengen banget punya ini. Selain ini, bagi gue yang memorable lagi yang waktu Luciano Leandro pakai yang ini, ada mereknya tuh. Reebok. Iya, Reebok. Tak. Ya. Itu punya juga nggak? Punya, tapi siapa ya? Nomor 14. Selain yang Widodo, ada lagi nggak yang punya nilai histori tertentu? Sebenarnya yang punya nilai histori adalah yang pasti di 2018. Ini triple champion. Ya, ini adalah pemberian Pamungkas. Ini dari sini gua nggak ngeliat. MW-nya Mas BP. Jadi Mas BP habis pas selesai pertandingan langsung ngasih ini. Saya bilang, Mas, saya minta yang basah ya, Mas ya. Yang bekas keringat. Kenapa bekas keringat? Karena itu adalah bukti bahwa memang jersey ini dipakai. Sebenarnya kalau beli kan saya bisa aja gitu beli. Kapan aja bisa gitu. Tapi ketika mendapatkan langsung dari pemain itu adalah bukti sejarah, dan itu akan saya simpen. Misalnya saya juga rencana mau bikin museum pribadi juga di rumah. Jadi ada momen-momen yang memang akan saya tulis di situ. Ini momen ini, tanggal ini, lawan ini, gitu. Dan kalau yang Rico Simanjuntak apa momen? Nah, ini juga Rico juga seru nih, karena ini waktu itu pas lawan Persib Bandung. Jadi dari awal udah bilang, Mas Riko, nanti habis pertandingan saya mau ya, gitu. Siap, Bang. Akhirnya pas kebetulan lagi nyanyi juga kan waktu itu, kalau nggak salah di PT IKA. Jadi waktu itu selesai pertandingan, Bang Riko langsung nyamperin dan dia langsung nyopot jersinya. Cuma ada yang aneh. Apa? Yang aneh adalah patch liganya nggak ada. Oh iya. Jadi saya coba searching kan. Pertandingan itu pas saya lihat di Google gitu ya, masih ada patch ya. Nah berarti kitman-nya mungkin kurang ngepresnya kurang kuat ya. Kurang kuat dan akhirnya copot. Jadi tapi jadi cerita sih. Jadi cerita, dan saya bilang, Bang Riko, di akhir musim nih baru dapat lagi. Ini celananya. Nah, ini kelihatan. Jadi semakin ini ada copot-copot, ada kayak ada goresan-goresan, saya malah seneng. Jadi saya nggak malah
lebih senang ketika dapat jersey yang memang bekas dipakai aja. Jadi ada ceritanya, Bung. Gitu. Dan saya juga mau ngasih tahu juga bahwa untuk mendapatkan jersey ini juga bukan yang asal dapat. Jadi saya juga melihat momen. Kalau misalnya momennya lagi kalah, saya nggak mungkin minta. Itu nggak mungkin karena saya tahu pasti kan kondisi mood pasti akan berpengaruh. Terus nggak asal minta juga. Saya pasti juga ngasih sesuatu kayak BP. Saya kasih limited edition piringan hitamnya The Massive. Dan itu di dunia hanya 500. Hanya ada 500. Saya masih nyimpan di rumah. Saya kasih. Kayak Bang Riko juga gitu. Saya kasih sesuatu juga. Jadi nggak asal minta gitu. Nggak asal minta sama pemain. Karena banyak sekali yang kayak beberapa nyinyiran lah. Wah, Bang Rian enak banget ya. Jadi Bang Rian dapat jersey. Jadi sebenarnya bukan itunya. Tapi kita juga ada etikanya untuk meminta jersey itu nggak asal minta gitu. Ada etikanya, minta izin sama misalnya sama panpelnya atau jadi nggak asal minta lah gitu. Kalau gue punya jersey yang memorable. Apa, Bu? Yang pertama BP terakhir kali main di GBK di Jakarta. Itu terakhir, walaupun bukan pertandingan terakhir dia, tapi itu terakhir main di Jakarta. Terus gue juga punya BP pakai kaos Pelita. Pada saat lawan Persija. Itu tadinya gue mau mintanya yang pertandingan di Bandung karena itu pas hari ulang tahun gue, nggak tanya Andri Tani minta duluan gitu. Nah terus gue juga punya, nah ini yang menurut gue lebih memorable. Apa, Bu? Gue punya kaos Persija yang salah. Jadi nomor punggungnya itu kecil banget. Persija waktu itu kena denda, padahal waktu itu gue udah bilang itu ini ukuran siapa? Nomor punggungnya siapa? Nomor punggungnya Bambang Pamungkas, Leo Saputra, dan Ismet Sofyan. Tiga-tiganya gue punya. Jadi gue dapat ketika gue ulang tahun mereka kasih hadiah gue. Kalau bosan boleh tuh. Kalau bosan boleh. Jadi nomornya tuh kayak nomor kecil gini. Gue kena kita denda gitu. Oke, Jakmania. Di matanya Bang Rian gimana? Jakmania mulai kesini kayaknya semakin dewasa ya. Alhamdulillah. Semakin dewasa terus sangat terkoordinir dengan baik juga. Gila sih maksudnya beberapa kali juga kan pertandingan membuktikan bahwa ternyata yang dianggap bakal rusuh ternyata enggak gitu. Dan pulang dengan tertib gitu. Kalah lawan Persebaya pada saat perayaan pertandingan terakhir BP tapi tidak ada kerusuhan sama sekali. Nah, itu merinding sih, Bung. Maksudnya ya itulah sebenarnya supporter yang memang harusnya seperti itu dan kalau kita lihat belajar dari liga-liga di luar kan mau serivalitas apapun keluar dari stadion ya udah selesai. Ya, gua ke kanan, gua ke kiri, udah nggak ada apa-apa lagi. Nyari. Tapi kalau di dalam stadion lu mau kata-kata kasar bebas lah. Karena sebenarnya keseruan nonton bola tuh rivalitas itu harus tetap ada sebenarnya. Kayak saya terakhir kemarin nonton Liverpool MU di kanal Liverpool, Bung. Tapi saya di sectionnya MU, di away-nya di section away. Deg-degan ya. Isinya kata-kata kasar semua. Tapi ketika masuk kita udah jagain. Nah, selesai pertandingan semua penonton home Liverpool udah pulang duluan. Kita 2 jam di dalam, Bung. Setelah beres, yang away baru keluar. Udah santai udah keluar. Berarti sistemnya gitu ya, yang away selalu keluar duluan di sana? Enggak, yang away belakangan. Yang away belakangan? Jadi ketika sudah sepi stadionnya, udah keluar semua. Iya, yang away belakangan. Oke Rian, thank you banget. Nggak terasa udah 30 menit lebih kita ngobrol-ngobrol. Buat Jakmania, jangan lupa bahwa kalau kalian beli jersey otentiknya Persija, kalian pasti akan dapat box, dan dalam box itu ada sertifikat. Nah, bagaimana dengan beli jersey trainingnya Persija? Kalau beli jersey training Persija, sebagai bukti bahwa itu asli, kalian akan mendapatkan perangko. Nah, perangko ini dibikin resmi oleh Peruri, seperti juga bikin materai, seperti juga nyetak duit. Jadi 3 barang itu kan hal yang paling tabu di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia paling tabu untuk dipalsukan. Nah, kalau ada yang malsuin berarti dia melanggar undang-undang, dia bisa kena gitu. Jadi, kalau kalian beli jersey training, kalian akan mendapatkan perangko. Nah, buat orang-orang filateli yang senangnya ngumpulin perangko ini nggak bakal bisa dibeli langsung
beli perangkonya aja nggak bisa. Karena ini hanya bisa didapat kalau kalian beli jersey training Persija. Jersey training Persija mana? Ini ada contohnya, ada warna-warnanya seperti yang Bung Ferry pakai. Seperti yang Bung Ferry pakai. Saya belum punya tuh. Oh iya. Tapi jaketnya juga udah punya. Oh, jaketnya belum. Kemarin gue sempet dapat tapi nggak taunya ukurannya ukuran gantungan kunci kecil banget. Gitu. Oke, ya, terima kasih Rian. Ya, saya Bung. Bicara ya bincang-bincangnya, terus pengalaman Rian dan semuanya jadi jelas. Anak-anak The Jack tahu bagaimana mengkoleksi itu dan bagaimana Rian awalnya nyintain Persija. Sehat-sehat selalu, Siap, sukses sama-sama, buat Bu. The Massive. Sama-sama. Oke, terima kasih. Siap. Sampai ketemu lagi. Terima kasih buat anak Jakmania. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Persija. Gue champion.